Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wa imamur rasul. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih berikan kita kesehatan. Kita panjatkan rasa syukur yang luar biasa. Allah menyampaikan umur kita dan menemukan kita dengan salah satu bulan yang agung. Allah masih berikan kesempatan terhadap diri kita untuk bagaimana mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Allah berikan kesempatan itu terhadap orang-orang yang beriman, yang menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, untuk Allah berikan, Allah lipat gandakan segala aktivitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah buka kalimat ayat yang sering kita dengar. Di setiap kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, pasti kita akan selalu didengarkan dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang populer yang selalu didengarkan ketika kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah ajak terhadap orang-orang yang beriman. Dan ayat yang dimulai dengan kalimat iman ini mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda cirinya orang yang beriman, ia pasti akan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah Pak, hari ini saya diamanatkan untuk membahas salah satu tema, yakni saling memaafkan antar saudara. Maka kalau kita berbicara tentang saling memaafkan, maka itu akan ada dua pelaku transaksi di antara ini. Ada yang memaafkan dan ada yang meminta maaf. Maka orang yang melakukan permintaan maaf ini, maka sebelumnya pasti ia telah berbuat zalim terhadap orang sesama mereka. Orang yang meminta maaf berarti sebelumnya mereka telah melakukan satu perbuatan zalim kepada antara makhluk hidup. Maka sebelum kita membahas itu, orang-orang yang zalim ini pernah saya sampaikan pada khutbah Jumat waktu itu.
yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu la yuflihuz zalimun. Allah tidak akan berikan kebahagiaan di dunia, dan Allah juga tidak akan berikan kebahagiaan di akhirat untuk orang-orang yang seringkali ia berbuat zalim sesama manusia. Allah tidak akan berikan kebahagiaan di dunia, bahkan Allah tidak akan berikan kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan berikan kebahagiaan di dunia, bahkan Allah tidak berikan kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang-orang pelaku zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Allah melaknat terhadap orang-orang yang seringkali ia menyakiti sesamanya. Allah melaknat bagi orang-orang yang seringkali menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat bagi orang-orang yang sering menyakiti dirinya sendiri. Apa bentuk orang-orang yang ia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu contohnya yakni ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ia melakukan salat, bahkan seringkali ia mencebelekkan salatnya dengan adab yang ia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak, Pak, di antara luaran sana yang orang-orang ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, tapi seringkali ia tidak mengindahkan apa yang Allah panggil itu. Berapa banyak orang-orang yang ia justru menampilkan adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sesuai. Bukankah solat itu salah satu bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi seringkali kita tidak menampilkan sesuatu yang pantas. Bukankah kalau kita dipanggil salah satu pejabat lalu kita menyiapkan dengan banyaknya tampilan yang mewah, kita siapkan diri kita dengan seperfect mungkin, tetapi banyak di antara kita di luaran sana yang mereka ketika panggilan Allah itu datang tapi ia justru mengabaikan. Dan yang kedua, bentuk zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun perintah dari Allah untuk berpuasa. Bahkan kita tidak terasa sudah berada di ujung-ujung akhir Ramadan. Bukankah kita masih melihat orang-orang yang ia seringkali tidak berpuasa secara terang-terangan di hadapan mata kita? Bahkan mereka tidak malu untuk mengatakan bahwasanya mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah ini menjadi suatu pertanda bagaimana Allah perlihatkan di depan mata kita orang-orang yang zalim Allah tidak berikan kebahagiaan di dunia. Bahkan Allah melaknat bagi orang-orang pelaku zalim, Allah turunkan derajat mereka di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan? Yang mimbar Nabi itu dirancang dengan 3 undakan. Di salah satu undakannya, di setiap anak tangganya Nabi mengatakan, raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana walam yukfarlah. Celakalah, kata Nabi, ternodailah orang-orang yang ketika ia dipertemukan dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkah kita membahas tentang apa yang membatalkan puasa? Setuju, Pak, kalau yang membatalkan puasa itu adalah minum, betul, Pak? Setuju kita kalau yang membatalkan puasa itu adalah makan. Tetapi apakah seringkali kita membahas apa saja yang merusak nilai-nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu turun hadis, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak dari manusia yang ia menjalani bulan saum di bulan Ramadan tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mengapa? Karena nilai puasanya telah diambil dengan kerusakan yang ia lakukan di dalam puasanya.
Nah, inilah orang-orang yang saling menzolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menzolimi sesama antar makhluk hidup atau kepada manusia. Maka timbullah di sini ada yang memaafkan dan ada yang meminta maaf terhadap manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-afu, pemberi maaf. Maka Allah menginginkan kita sebagai orang-orang yang beriman juga dapat memaafkan saudara-saudara kita. Maka keutamaan orang-orang yang dapat memaafkan di antara sesamanya, yakni Allah jauhkan rasa dendam di dalam hati mereka. Orang-orang yang ia mampu memberikan maaf kepada saudara mereka, maka Allah berikan ketenangan dalam jiwanya. Orang-orang yang ia memaafkan di antara sesama makhluk hidup, sesama manusia, yang ia memaafkan segala apa saja perbuatan yang telah dilakukan kepada dirinya, maka Allah berikan bagaimana rasa di dalam hatinya begitu damai. Maka orang-orang pemberi maaf itu di dalam hatinya akan terasa tenang, tidak memikirkan apa yang diperbuat oleh orang lain. Memang ciri manusia itu ada dua, manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk. Manusia yang terburuk itu yang ia seringkali dengan keburukan akhlaknya menyebabkan orang lain terzolimi. Tetapi kebalikannya dari manusia yang terbaik seringkali, yakni ia mendatangkan manfaat terhadap lingkungan mereka. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, orang-orang yang mendatangkan manfaat terhadap lingkungan mereka, maka ia adalah sebaik-baiknya manusia. Bahkan bukan kalau kita melihat kisah, bukankah kita melihat kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang Nabi Yusuf ketika itu Nabi Yusuf diberikan satu cobaan dengan saudara-saudaranya sering menyakiti Nabi Yusuf. Bukan kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW yang ketika jalannya Nabi itu pernah diludahi oleh seorang kafir. Bahkan ketika Nabi diludahi, sampai ada di waktu saatnya ketika Nabi tidak menemukan orang yang sering meludahi dirinya. Bahkan sampai bertanya Nabi, kemana orang yang seringkali setiap aku lalui jalan ini, lalu ia sering meludah terhadapku. Bahwa diketahui bahwasannya orang yang meludah ini, bahwasannya dirinya terkena penyakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Justru Nabi menjenguk orang-orang yang menzolimi Nabi SAW. Maka kalau kita mampu mempraktekkan ini dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita di dunia ini akan terasa begitu indah, karena kita saling memaafkan di antara kita sesama. Maka bulan suci Ramadan itu setidaknya adalah mengingatkan diri kita untuk bagaimana kita membuka lembaran baru dalam diri kita, keluar kita dari bulan Ramadan sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita. Yang pertama, agar kita dijauhi dari sifat zalim. Yang kedua, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, cepat-cepatlah kita untuk bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada saudara kita agar kita diampuni oleh Allah dosa-dosa yang kita lakukan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.